Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanya miliknya Allah. Hanya kepadanya kita semua beribadah dan hanya kepadanya kita semua beristighfar meminta pertolongan. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa tertuju kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kajian subuh kita hari ini kembali kita lanjutkan pembahasan kita mengenai ibadah salat, baik dalam aspek atau tinjauan fikihnya maupun pada aspek hikmah yang terdapat di balik dari ucapan atau gerakan yang terdapat di dalam ibadah salat tersebut. Sebelumnya untuk menuju kembali apa yang telah pernah sama-sama kita kaji pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwasanya ibadah salat ini mempunyai secara garis besar 3 rukun. Ada rukun qalbi, rukun yang berkaitan dengan hati. Yang kedua rukun qauli, rukun yang berkaitan dengan ucapan lisan. Dan yang ketiga yaitu rukun fi'li, rukun yang berkaitan dengan perbuatan anggota tubuh. Dalam mazhab Syafi'i yang umum kita ikuti di Indonesia, bahwa rincian dari ketiga rukun tersebut sejumlah 13. Rukun hati 1 yaitu niat. Kemudian rukun ucapan ada 5. Yang pertama mengucapkan takbir ketika memulai sholat yang disebut dengan takbiratul ihram. Kemudian yang kedua yaitu membaca surah Al-Fatihah. Lalu yang ketiga mengucapkan syahadat. Kemudian yang keempat mengucapkan salawat, dan yang kelima yaitu mengucapkan salam. Itu rukun qauli. Ada rukun fi'li, rukun perbuatan ada 6. Yang pertama berdiri, yang kedua ruku, yang ketiga berdiri lurus kembali setelah ruku yang disebut dengan i'tidal. Kemudian yang keempat sujud, yang kelima duduk di antara 2 sujud, dan yang keenam yaitu duduk untuk tasyahud yang terakhir. Itu 6 rukun fi'li. 1 rukun hati ditambah 5 rukun qauli ditambah 6 rukun fi'li 12. Yang mencukupkan 13 yaitu tartib, dilakukan secara berurutan, jadi tidak boleh diacak pelaksanaan salat tersebut. Kita sudah banyak membahas yang lalu tentang rukun qauli, rukun ucapan. Insyaallah kita lanjutkan pada rukun fi'li, rukun yang berkaitan dengan gerakan perbuatan dalam salat. Ada 6. Yang pertama yaitu berdiri. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran,
lillahi qanitin, dan berdirilah kalian untuk Allah dengan penuh ketundukan. Hanya saja ada perbedaan antara sholat fardu atau sholat wajib dengan sholat sunnah. Kalau untuk sholat fardu, selama masih memungkinkan untuk berdiri, maka wajib berdiri. Tidak boleh duduk. Selama kita mampu untuk berdiri, maka wajib untuk berdiri. Pernah ada seorang sahabat yang sakit, mengalami sakit semacam bisul. Lalu kemudian datang menghadap kepada Rasulullah SAW. Bagaimana ia mesti salat? Maka Nabi memberikan tuntunan, sholli qa'iman, salatlah engkau sambil berdiri. Jadi salatlah sambil berdiri. Wa in lam tastati', apabila engkau tidak bisa salat sambil berdiri, fa sholli qa'idan, maka salatlah sambil duduk. Wa in lam tastati', kalau tidak bisa juga salat sambil duduk, fa sholli ala janbi, maka salatlah sambil berbaring menyamping. Itu tuntunannya Nabi. Ini berbeda Bapak Ibu sekalian pada salat sunnah. Kalau untuk salat sunnah sekalipun masih mampu berdiri, tapi kalau mau duduk boleh. Rasulullah SAW terkadang melaksanakan salat malam itu sambil duduk, atau sebagiannya berdiri, sebagiannya duduk. Ya, karena untuk salat malam sunnahnya itu memilih baca Al-Quran yang panjang. Kalau salat malam anjurannya sekalipun jumlah rakaat sedikit, tapi dianjurkan bacanya yang banyak. Maka Nabi sering membaca dalam salat malam itu surah-surah yang banyak. Karena Nabi baca surah Al-Baqarah, akan lanjut ke surah Ali Imran. Surah Al-Baqarah bersama 26 ayat, lanjut ke surah Ali Imran yang tambah 200 ayat lagi. Itu untuk salat malam. Beda pada yang salat di siang hari, misalnya salat duha. Kalau untuk salat duha, ya anjurannya bacanya yang pendek-pendek saja. Makanya ulama kita menunjukkan kalau salat duha itu yang bacanya wasyamsi duha, wadduha, kuliah yang kafirun, kul huwallahu ahad. Jadi kalau untuk salat di siang hari pendek bacanya. Tapi kalau salat di malam hari itu anjurannya yang bacanya panjang. Nah, Nabi terkadang kalau membaca panjang, separuh beliau baca sambil berdiri, separuhnya lagi dibaca sambil duduk. Katakanlah misalnya seperti ini, ada yang membaca setelah surah Al-Fatihah surah Al-Baqarah, ya setelah misalnya 100-an ayat dibaca sambil berdiri, langsung saja duduk lanjutkan 101 sampai sekian. Setelah itu ketika sudah tidak selesai surah Al-Baqarah langsung berdiri lagi kembali. Itu masih dihitung sebagai satu rakaat. Nanti setelah selesai satu surat baru kemudian duduk. Jadi untuk salat sunnah boleh dikerjakan sambil duduk sekalipun masih mampu berdiri. Hanya Nabi SAW menyampaikan, salatul rajuli qa'idan nisfus salat. Salatnya orang yang duduk itu pahalanya hanya separuh. Jadi setengah pahala kita kalau salat sambil duduk. Jadi kalau mau pahalanya lebih berdiri saja selama mampu berdiri. Nah ini untuk berdiri. Ketika seseorang berdiri di dalam salatnya itu, berdiri di dalam salatnya, maka kedua kaki itu tidak dirapatkan, tapi juga tidak terlalu direnggangkan. Jadi tidak seperti orang yang berbaris yang rapat kedua kakinya, tapi juga tidak terlalu direnggangkan, sehingga posisi kedua kaki itu bahkan melewati badan kita. Ada yang kadang-kadang karena terlalu renggang kedua kakinya, sehingga kakinya bahkan menyentuh atau melewati orang yang di sebelah kanan kakinya. Apalagi kalau dalam salat berjamaah. Kalau dalam salat berjamaah, dan Nabi itu hampir tidak pernah makmum. Nah, Nabi satu imam, kecuali dalam beberapa peristiwa saja. Ada 2-3 kali saja Rasulullah SAW pernah jadi makmum. Yang pertama ketika beliau menyelesaikan satu perselisihan ya, di salah satu wilayah itu. Kemudian bila Rabah, namun yang membawa sedikit mana yang membakar karena Nabi berbulan. Kalau anda siap jadi imam, saya iqamah atau bakar yang iqamah saja. Maka bila kemudian menyerukan iqamah, dilaksanakan tanpa salah. Nah sementara salah Nabi bulan itu, Nabi tiba di
langsung kemudian tepuk tangan, karena mereka belum tahu bagaimana caranya memberitahu imam. Nah, seperti ini tepuk tangan saja, bukan tepuk tangan begini, hukum tangan. Tapi Abu Bakar tidak paham. Sahabat itu ada yang tepuk tangan di belakang, beliau tidak paham. Akhirnya semakin banyak yang sahabat yang bertepuk tangan, sehingga kemudian Abu Bakar melirik ke belakang. Apa ini? Lalu dia Nabi. Maka beliau kemudian siap-siap untuk mundur. Tapi Rasulullah tetap memberi isyarat supaya Abu Bakar melanjutkan salatnya. Namun Abu Bakar tetap mundur. Kemudian Rasulullah yang menjadi setelah selesai salat Nabi sampai berapa kali yang bertepuk tangan. Tasbih itu bukan. Kalau untuk laki-laki, cara memberitahu imam itu dengan mengucapkan tasbih. Termasuk juga pernah di dalam satu perjalanan, kemudian Rasulullah SAW ingin menunaikan hajat. Maka beliau berhenti, sahabat-sahabat yang melanjutkan perjalanan, tapi hanya bersama seorang sahabat. Nah, karena sudah masuk ke sahabat yang lebih dahulu itu akhirnya mereka salah. Nabi menyusul dari belakang, kemudian didapati. Maka Rasulullah kemudian jadi imam. Tapi selebihnya itu Nabi jadi imam. Maka sahabat yang bercerita bagaimana posisi mereka ketika jadi makmum. Misalnya sahabat bercerita bahwa kami itu kalau jadi makmum karena aduna yang sih bahu bikat pisau ini. Salah seorang di antara kami melekatkan bahunya ke bahu yang di sebelah. Kemudian rubah lututnya ke lutut yang di sebelah. Kemudian mata kakinya ke mata kaki yang di sebelah. Itu 3 tertutup ya. Bahu, lutut, kemudian mata kaki. Jadi ulama hadis ketika menjelaskan ini menyatakan itu bahasa mubalagah, bahasa hiperbol, bahasa berlebihan. Karena tentu sulit Pak kalau lutut ini mau disentuhkan ke lutut yang di sebelah. Karena lutut itu kan posisinya agak ke dalam. Termasuk juga mata kaki, karena bagian bawahnya tapak kaki itu lebih di luar daripada mata kaki kita. Maka mata kaki akan sangat sulit untuk menyentuh mata kaki yang di sebelah. Tapi yang jelas, apa tidak berkata bahwa jari-jari kaki kami menginjak dari jari kaki di sebelah. Dan disebut seperti itu, yang disebut kata, kemudian rubah, lalu Jadi berdirinya posisi kedua kaki itu selurusan saja dengan bahu kita. Kemudian pandangan mata diarahkan ke tempat sujud. Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada sahabat Muaz bin Jabal semoga Allah memberikan beliau. Nabi bersabda, "Ij'alu basarakum haitsu matasbu." Arahkanlah pandangan mata kalian ke tempat di mana kalian akan sujud. Jadi itu sunnahnya. Itu sunnahnya, mengarahkan pandangan mata ke tempat sujud. Selain itu dimakruhkan. Makruh misalnya sahabat sambil melihat ke langit. Di masa Nabi pernah ada seorang sahabat kalau salat lupa lihat ke langit. Maka Nabi tegur, kata Nabi, "Ma bal aqwam yarfa'una absarahum ila sama." Ada apa dengan sekelompok orang itu sampai mereka mengarahkan pandangannya ke arah langit? Makruh juga hukumnya menoleh ke kanan ke kiri. Siapa tahu sementara kita salat ada yang terlambat datang, kita penasaran siapa ini di sebelah saya, berdiri. Itu Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi an iltifat rajul fi sholatihi, tentang seseorang yang menoleh dalam salatnya. Nabi jawab, ikhtilas yahtadisu syaitan min sholatihi. Itu adalah sambaran atau rampasan yang dilakukan oleh syaitan pada salah seseorang di antara kalian. Termasuk memejamkan mata. Hukum asalnya itu makruh, tidak disukai. Kecuali kalau kita khawatir apabila mata tidak dipejamkan akan melihat yang bisa mengganggu kehusukan salat kita. Ya, misalnya katakanlah karpet atau sajadahnya coraknya itu terlalu bulik, kita mau lihat-lihatin gambarnya. Atau ada yang salat di depan kita pakai pakaian yang ada coraknya atau ada tulisannya yang selalu membuat kita mau memperhatikan. Ada yang pakai baju kaos, ada tulisan-tulisannya di belakang, selalu tidak membaca tulisan. Ada yang pakai sarung, ada merek yang selalu dibaca apa ini? Atau ada yang pakai mukena perempuan, masih ada tulisan nama travelnya di situ, selalu mau dibaca. Tapi yang sunnah itu sekali lagi mengarahkan pandangan mata
itu berdiri. Ya, satu rukunnya berdiri. Kemudian yang kedua, rukun fi'linya salat itu adalah ruku. Nah, ruku ini bagian sangat penting di dalam salat. Di dalam Al-Quran surah Al-27 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukulah kalian, sujudlah kalian, beribadahlah kepada Tuhan kalian, dan lakukan kebaikan-kebaikan supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Yang Al-Quran juga Allah merintahkan warka'u ma'al raki'in, rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku. Padahal maksudnya itu salatlah bersama dengan orang-orang yang salat. Ini gaya bahasa disebut dengan zikrul juz wa urida bihil kul, disebut sebagian tapi yang dimaksud keseluruhan karena pentingnya bagian yang disebutkan itu. Ruku juga menjadi penentu apakah seseorang itu dipandang mendapati rakaat atau tidak. Jadi kalau misalnya ada yang terlambat menghadiri jamaah dan dia masih sempat ruku bersama dengan imam, berarti dia dipandang mendapati rakaat. Itulah pendapat ulama mazhab seperti. Hanya beda apa antara mazhab Syafi'i dengan tiga mazhab yang lain. Kalau dalam mazhab Syafi'i disarankan mendapati ruku bersama imam dengan tumanina. Nah, siapa tahu misalnya pas-pas tangan ini sampai di lutut dan imamnya juga bangkit dari rukunya, berarti tidak mendapati ruku dengan tumanina. Bukan hanya sekedar ruku bersama imam, tapi juga mendapati ruku dengan tumanina. Tapi kalau tiga mazhab yang lain yang penting ruku bersama dengan imamnya, maka itu sudah dipandang mendapati rakaat tersebut. Hadisnya jelas diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, man adraka ruku faqad adraka rak'ah. Man adraka ruku faqad adraka rak'ah. Barang siapa yang mendapati ruku, berarti dia mendapati rakaat. Juga ada kisah. Ada seorang sahabat namanya Abu Bakrah. Bukan Abu Bakar ini, Pak. Abu Bakrah. Semoga Allah meridainya. Masuk ke masjid sementara Nabi dan sahabat salat jamaah. Begitu masuk masjid, Nabi dan sahabat ruku. Maka Abu Bakar ini mengambil sikap, dia tidak masuk ke barisan, tidak masuk ke saf, ruku sendirian. Kita kalau masuk di pintu begitu, Pak, langsung ruku dia, rumah tidak masuk di barisan, langsung ruku. Tentu takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian takbir. Lalu secara perlahan-lahan dia bergerak masuk ke dalam barisan. Selesai sholat diceritakan itu ke Nabi. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada Abu Bakar tadi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Zadaqallahu ihsan." Mudah-mudahan Allah menambah kehati-hatianmu. Jadi aku puji mudah-mudahan Allah menambah kehati-hatianmu. Maksudnya karena Abu Bakar melakukan itu khawatir tidak mendapatkan secara Nabi zadaqallahu ihsan. Tapi setelah itu Rasulullah melanjutkan, kata Nabi, wala taqul, tapi lain kali jangan dilarang. Maksudnya apa? Lain kali jangan dilarang. Kalau begitu belum masuk ke barisan sudah, tapi mesti masuk dulu ke barisan. Itu adabnya Nabi. Dipuji dulu. Mudah-mudahan Allah membayarkan hati-hatian. Tapi lain kali jangan begitu. Lain kali jangan. Yang maksudnya yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana posisi Rasulullah SAW ketika ruku itu? Abdullah bin Umar bercerita. Abdullah bin Umar ini Abdullah bin Umar sahabat Nabi yang paling menyerupai Nabi. Bukan secara fisik. Kalau secara fisik sahabat yang paling menyerupai Nabi itu cucunya Rasulullah SAW. Hasan dan Husain. Tapi kalau secara perilaku itu perbuatan yang paling berusaha itu Abdullah bin Umar. Pernah Pak dalam perjalanan Abdullah bin Umar bersama dengan sahabat. Tiba-tiba di satu tempat beliau singgah berteduh di bawah satu pohon. Padahal tidak panas juga. Turun. Sahabat tidak, anak turun di sini dan berteduh di sini. Kata beliau, karena saya pernah sama-sama Rasulullah SAW mengadakan perjalanan dan ketika tiba di tempat ini beliau turun dan berteduh di sini. Jadi saya setiap lewat di sini saya selalu
turun dan berteduh di sini. Nah itu boleh. Dan sahabat-sahabat pun rata-rata seperti itu. Rata-rata seperti itu. Ada sahabat yang pernah melihat kancing bajunya Nabi satu lepas, maka dia juga kalau pakai baju intinya satu lepas ya. Itu ketaatan sama. Pernah Nabi di masjid, Nabi sampaikan, Nabi minta yang di masjid itu duduklah. Yang di luar masjid ketika mendarat langsung duduk juga di luar masjid. Padahal bukan dia yang bicara. Ketaatan para sahabat yang sangat tinggi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini beliau bercerita. Kata beliau, karena Rasulullah SAW izarah. Nabi itu apabila basah zahra, beliau bertentang zahra punggungnya, wasawwa dan meluruskan, hatta law subba alaihi ma, sehingga seandainya air ini dituang di atasnya, istaqarra, konstan, tetap stabil lagi, akan tumpah. Itu gambaran untuk menunjukkan betapa lurusnya punggungnya nanti. Itu punggungnya, kepalanya bagaimana? Maka Rasulullah SAW Nabi itu kalau ruku lam yarfa' ra'sa, beliau tidak mendongakkan kepalanya, wala yusawwi, dan juga tidak menundukkannya, jadi lurus saja. Sehingga pandangan mata itu juga tetap melihat ke tempat. Jadi di dalam salat dari awal sampai akhir itu pandangan mata ke tempat sujud, kecuali pada saat tasawuf. Ya, pada saat tasawuf memberi isyarat, pilihannya dua, boleh tetap melihat ke tempat sujud, boleh kita melihat ke jari telunjuk kita yang memberikan isyarat. Kemudian pada saat ruku disebutkan dalam hadis bahwa Nabi itu apabila ruku makkana yadayhi ala rukbatayhi, beliau menekankan kedua tangannya itu ke lututnya, ka'annahu qabid alaihi, seakan-akan beliau menggenggam. Jadi tidak hanya sekedar diletakkan begitu saja, tapi digenggam lututnya. Lutut bukan paha, bukan betis, tapi diletakkan pada kedua lututnya dan digenggam kedua lututnya. Lalu apa yang Nabi baca ketika beliau ruku? Ada beberapa riwayat. Dari Hudzaifah al-Yamani, sahabat Nabi SAW, beliau berkata Nabi itu kalau ruku beliau membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, itu yang berbeda. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ini bacaan mulai dibaca Nabi setelah turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhan yang Maha Agung. Jadi bacaan salat itu Pak tidak sekaligus. Bacaan salat itu tidak sekaligus. Kapan mulai dibaca dalam sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, setelah turun surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikan Tuhanmu yang Maha Tinggi. Maka sejak turun surah Al-A'la beliau baca itu di dalam sujudnya Subhana rabbiyal a'la. Sama kalau kita perhatikan bacaan salat, satu-satunya perpindahan rakaat dalam salat yang tidak ditandai dengan takbir, yaitu pada saat kita ruku dan mau berdiri kembali. Yang dibaca bukan Allahu Akbar, tapi yang dibaca Sami Allahu liman hamidah. Awalnya itu takbir juga yang dibaca pada awalnya, sampai kemudian ada kisah. Suatu hari Abu Bakar As-Siddiq, namanya Abu Bakar itu dan Abu Bakar As-Siddiq. Tadi Abu Bakar ada lambat ke masjid. Jadi dalam hati beliau sudah merasa was-was, ketinggalan rakaat. Ternyata tiba di masjid, Nabi sementara ruku, maka beliau mendapati Nabi ruku. Abu Bakar senang sekali karena tidak ketinggalan rakaat. Orang itu kalau senang kan tentu memuji Allah. Beliau baca pujian kepada Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Dia. Maka para malaikat ramai-ramai menjawab. Apa kata malaikat? Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Katanya Abu Bakar memujinya. Alhamdulillah, segala puji miliknya. Nah, dijawab oleh para malaikat. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memuji. Langsung Allah perintahkan kepada malaikat sampaikan ke Nabi, jadikan itu bacaan dalam salat. Jibril sampaikan ke Rasul, jadikan ini bacaan dalam salat. Nabi kan sementara ruku ini. Maka begitu beliau berdiri, langsung beliau ucapkan Sami Allahu liman hamidah. Itu ceritanya. Yang masuk yang dirahmati
dimuliakan oleh Allah SWT. Tadi dari Huzaifah beliau katakan bahwa Nabi baca ketika rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Bisa hanya sampai subhana rabbiyal azim. Ada bacaan yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi. Dia sampaikan Nabi itu kalau rukuk boleh membaca subuhun kudusun rabbul malaikati wa ruh. Kemudian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, beliau mengatakan yang Nabi baca ketika rukuk subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Kemudian ada juga versi bacaan yang lain. Nabi baca dalam rukuk, Allahumma laka raqa'tu, ya Allah untukmu saya rukuk. Wa bika amantu, kepadamu saya beriman. Wa laka aslamtu, dan untukmu saya berserah diri. Khasya'alaka sam'i wa basari, khusyuk untukmu pendengaranku dan penglihatanku. Wa mukhi wa afmi wa asabi, otakku, tulang belulangku, urat-uratku semua khusyuk tunduk kepadamu ya Allah. Nah, itu Nabi juga baca di dalam rukuknya. Nah, terus kata Aisyah, menjelang wafatnya Nabi, yang paling sering beliau baca dalam rukuk, bahkan bukannya dalam rukuk, dalam sujud juga, yang paling sering beliau baca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini yang paling sering Nabi baca menjelang wafatnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan kami, dengan pujian bagimu, ya Allah ampuni saya. Ini mulai Nabi baca Pak setelah turun surah An-Nasr. Surah An-Nasr itu adalah surah yang paling terakhir turun secara utuh. Kalau ayat yang terakhir turun menurut banyak ulama Al-Maidah ayat 3, yaumul qiyamah dinakum wa mantu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Tapi kalau surah secara utuh yang terakhir turun surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila engkau telah melihat pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nas, dan engkau melihat manusia itu yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk ke dalam agamanya Allah secara berbondong-bondong. Terus Allah berkata, Fasabbi, bertasbihlah engkau ya Muhammad, bihamdi rabbi, dengan memuji Tuhan, wastaghfir, dan minta ampunlah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Dia Maha Penerima. Allah perintahkan bertasbih dengan memuji Tuhan dan minta ampun. Maka Nabi amalkan. Beliau membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Pada intinya ya Mas sekalian, kalau kita perhatikan bacaan-bacaan rukuk tadi, semua mengandung ta'zim, pengagungan kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, nuhitu an aqra al-Qur'ana fir ruku'i was sujud. Saya dilarang. Kalau Nabi dilarang, tentu Allah yang melarang. Ini masalah agama. Saya dilarang untuk membaca Al-Quran di dalam rukuk dan di dalam sujud. Dilarang baca Al-Quran karena dalam salat itu masing-masing ada tempatnya. Kalau untuk membaca Al-Quran tempatnya di mana? Pada saat berdiri, silakan ketika berdiri baca sebanyak-banyaknya. Tapi kalau rukuk dan sujud, Nabi bersabda, saya dilarang oleh Allah untuk membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Kenapa demikian? Rukuk dan sujud itu bukan tempat membaca Al-Quran. Fa'amar rukuk, ada pun ketika rukuk, fa'azzimu fiha, agungkan Tuhan, besarkan Tuhan. Wa amma sujud, adapun ketika sujud, fa'aksir, perbanyak doa. Jadi ada tempatnya Pak. Berdiri itu tempat untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Rukuk itu tempat untuk mengagungkan, dan sujud itu tempat untuk berdoa. Jadi semua bacaan-bacaan rukuk tadi itu di dalamnya ada ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu rabbul alamin di dalam hati kita. Keluarkan di dalam hati kita kebesaran-kebesaran makhluk, termasuk
nafsu kebesaran diri kita sendiri, hawa nafsu kita, keluarkan, masukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah kita akan mudah untuk mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira bahasa itu ya, ini berbeda sama insya Allah. Kan seperti biasa saya berikan waktu yang awal. Kalau ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin didiskusikan apa yang berbeda dengan konten tadi atau masalah agama yang lain, di luar dari yang saya sampaikan. Terus